Ya, seperti yang saya dan Valen sudah singgung dari tadi bahwa antusiasme warga untuk mudik lebih awal menggunakan kereta api jelang bulan Ramadan memang sudah terlihat ada peningkatannya, Valen ya. Nah, bagaimana PT KAI mengantisipasi dan apa syarat melakukan perjalanan menggunakan kereta api? Kita akan tanyakan langsung dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, ada Eva Kairunisa. Selamat siang, Mbak Eva. Ya, baik. Selamat siang. Mbak Eva, nanti karena antusiasme warga untuk mudik lebaran kali ini luar biasa besarnya, ada tambahan berapa banyak lagi keberangkatan dari Daob 1, Mbak Eva? Oke, ya baik. Jadi kalau dari Daob 1 Jakarta sendiri, secara total itu terdapat 303 perjalanan KA tambahan ya. Adapun untuk relasinya sendiri, KA tambahan itu bertujuan Yogyakarta, Semarang, Solo, kemudian juga untuk tujuan Surabaya, Malang, dan Blitar. Nah, untuk KA tambahan ini tiketnya sudah dijual juga ya, artinya sudah di-open sejak tanggal 13 Maret lalu. Nah, sehingga memang sampai dengan saat ini kalau kita melihat secara total dari sekitar 1 juta ketersediaan tempat duduk, 330.000 diantaranya itu sudah dipesan. Dan memang pemesanannya ini untuk 330.000 tempat duduk yang sudah dipesan ini, mayoritas itu di tanggal 17 April ya, sampai dengan 21 April atau H-4 sampai dengan H-1. Ini paling tinggi dan kemudian relasi-relasi favoritnya juga, tujuan favorit yang dipesan itu ada tujuan Yogyakarta, kemudian Kutoarjo, Semarang, Purwokerto, kemudian Malang, Surabaya, dan juga untuk jarak sedangnya itu Bandung dan Cirebon. Oke. Baik. Mbak Eva, jadi rencana perkiraannya, prediksinya kapan nanti puncak mudik lebaran kali ini? Ya, untuk puncak sendiri kalau kita melihat sampai dengan saat ini, tapi tentunya ini masih bisa berubah berdasarkan nanti kan pemesanan masih berlanjut ya. Dari data pemesanan sampai dengan hari ini pada masa angkutan lebaran, tertinggi itu ada di H-3 ya. H-3 itu sekitar tanggal 20 April, 20 April seperti itu. Jadi ini sejauh ini masih untuk okupansinya itu sudah mencapai hampir sekitar 80%. Nanti akan kita update kembali ya untuk data-datanya seperti itu. Dan tentunya kita juga ingin mengingatkan kembali ya kepada seluruh pengguna jasa yang sudah melakukan transaksi tiket pada saat akan berangkat. Apalagi hari ini juga menjelang musim ini libur panjang long weekend ya, karena libur bersama ini berdekatan dengan akhir pekan. Ini untuk masyarakat yang akan berangkat termasuk juga nanti pada momen lebaran, perhatikan untuk aturan vaksin yang berlaku. Mohon untuk diperhatikan kembali karena sampai saat ini kita masih menggunakan aturan berdasarkan pemerintah ya, dari surat edaran Kementerian Perhubungan dan juga Satgas Covid-19 serta surat edaran dari Kementerian Kesehatan, di mana untuk anak umur 6 sampai dengan 12 tahun, jika yang bersangkutan belum divaksin, ini tetap dapat melakukan perjalanan KA, asalkan mendapatkan memiliki surat dari puskesmas, keterangan, atau yang bersangkutan didampingi oleh penumpang dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin. Baik. Nah, adapun persyaratan vaksin untuk penumpang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas, itu mereka wajib divaksin ketiga atau sudah vaksin booster ya. Nah, sementara untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun ini sudah wajib divaksin kedua. Nah, jika dalam semua rentang usia ini ada kendala tidak dapat divaksin karena alasan medis, maka tetap bisa menggunakan jasa kereta api, asalkan membawa surat keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi medisnya tersebut tidak dapat divaksin. Iya, Mbak Eva, saya mau pertegas lagi untuk persyaratan dosis vaksin tadi kan ada yang dipersyaratkan untuk penumpang dewasa harus sudah booster begitu ya. Nah, booster ini sendiri kan sudah ada yang 2 kali juga. Apakah booster pertama sudah cukup atau harus booster kedua juga? Ya, kalau berdasarkan SE84 yang terakhir dikeluarkan yang masih kita pakai saat ini, cukup hanya booster pertama. Jadi tidak diharuskan untuk booster kedua ya. Untuk usia 18 tahun ke atas cukup sampai dengan booster pertama atau vaksin ketiga. Baik, cukup untuk booster pertama. Kalau untuk aturan sendiri di KRL, apakah nanti juga masih menerapkan protokol kesehatan seperti misalnya menggunakan masker atau seperti apa? Ya, sejauh ini kalau untuk transportasi perkotaan untuk KRL sendiri masih ada aturan untuk kewajiban penggunaan masker ya, sesuai dengan ketentuan yang sama melalui surat edaran tadi.
Mbak Eva, kalau kita bicara pengamanan nanti sepanjang masa mudik Lebaran ini, ada persiapan apa dari PT KAI untuk pengamanan di setiap stasiun ataupun di dalam gerbong keretanya nanti? Oke, ya baik. Jadi kalau dari sisi pengamanan, tentunya kita menyiapkan termasuk petugas tambahan ya secara keseluruhan ada sampai dengan 650 personel pengamanan yang akan ditempatkan di seluruh area stasiun kereta api jarak jauh di Daob 1 Jakarta. Nah ini nanti akan disebar di berbagai titik ya untuk di stasiun, termasuk juga untuk di area lintas. Area lintas itu jadi misalnya untuk daerah-daerah ataupun yang titik rawan dengan kecelakaan seperti itu. Nah kemudian juga selain petugas pengamanan, kita juga menambah petugas pelayanan. Jadi nantinya pada masa angkutan Lebaran akan ditempatkan customer service mobile atau CSM ya, di petugas pelayanan yang akan berada di zona 3 ataupun di zona area ruang tunggu penumpang dan pengantar seperti itu, belum memasuki area boarding, termasuk juga nanti di zona ruang tunggu 2 ataupun zona 1 ya. Ini nanti ada petugas pelayanan yang akan membantu memberikan informasi ataupun juga bisa mengarahkan penumpang sekaligus untuk mengatur flow penumpang ya agar tidak terjadi penumpukan. Karena biasanya kalau di masa angkutan Lebaran ini sangat rentan, misalnya di satu titik tertentu ada calon penumpang yang menaruh yang meletakkan barang dalam jumlah banyak, kemudian bisa menghambat flow penumpang seperti itu. Ya. Kita harapkan Artinya ada pengaturan seperti itu yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dan kemudian antusiasme tinggi untuk menggunakan kereta api. Mbak Eva, kalau tadi dikatakan sudah okupansinya tinggi begitu untuk keberangkatannya, bagaimana nanti dengan arus baliknya Mbak Eva? Sudah berapa banyak yang memesan tiket untuk balik dan itu akan terjadi peaknya atau high seasonnya di H+ berapa berarti? bagaimana? Untuk arus baliknya, kembalinya mereka ke Jakarta, iya, atau ke kota asal? Melihat dari data ya, dari data yang ada untuk arus balik sendiri sejauh ini pemesanan tiket tertinggi itu ada di H+4 ya. Tapi ini masih H+4 sampai dengan H+5. Tapi ini akan sangat sedikit berubah lagi karena mengingat arus balik ini kan masih cukup lama dan untuk arus balik sendiri beberapa tiketnya ini belum dapat dipesan ya, karena kan kita menghitung berdasarkan 45 hari. Jadi pemesanan tiket ini kan baru dapat dilakukan 45 hari sebelum jadwal keberangkatan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Eva Kairunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Mudah-mudahan mudik Lebaran kali ini bisa lancar, aman, tertib, dan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan dan diprediksikan. Benar ya Jason ya? Dan Terima kembali kasih Mbak Eva. kampung halaman dengan selamat.